warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak kelas 4 semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan serta mendapatkan limpahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, tidak terasa kita bertemu kembali ya. Walaupun dalam keadaan jarak jauh seperti ini. Tapi Bapak harapkan kepada anak-anak kelas 4 agar terus semangat belajarnya dan berdoa agar kita dapat kembali bertemu. Baiklah, langsung saja pada pagi hari ini Bapak akan memberikan pelajaran tentang sejarah kebudayaan Islam khususnya di kelas 4. Dan tidak terasa kita sudah berada pada pertemuan yang ke-6, masih semester 1 tahun pelajaran 2020 dan 2021. Untuk itu Bapak harapkan agar menyimak dan mencatat hal-hal yang dirasa perlu pada materi pagi hari ini. Nah, pada materi pagi hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya yang telah Bapak berikan, yang mana Bapak sudah memberikan sedikit latihan tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Alhamdulillah semua anak sudah hampir semua anak sudah mengerjakan latihan, akan tetapi ada beberapa anak yang belum mengerjakan latihan. Bapak tunggu secepatnya agar nilainya bisa terkumpul. Nah, kepada anak-anak kelas 4A, B, C, dan D, pada pertemuan yang ke-6 ini Bapak akan memberikan materi tentang ketabahan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, yang mana kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW itu sudah banyak sekali mendapatkan tantangan dari kaum kafir Quraisy. Nah, kemudian sampai beliau disiksa, kemudian beliau dikucilkan, bahkan diusir dari kota Mekah, sehingga beliau hijrah ke kota Madinah untuk melanjutkan dakwah beliau. Alhamdulillah banyak sekali para sahabat Nabi Muhammad SAW ini yang mendukung serta memberikan semangat dan bahkan membantu untuk memperjuangkan agama Islam. Nah, anak-anak kelas 4A, B, C, dan D, para sahabat Nabi Muhammad SAW tetap tabah dan tawakal dalam menghadapi rintangan dari kaum kafir Quraisy. Mereka tidak gentar, kemudian mereka tidak takut, bahkan tidak goyah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam usahanya menghentikan ajaran Islam ini, kaum kafir Quraisy juga menentang sahabat Nabi, yang telah memeluk agama Islam. Mereka tidak segan-segan menyiksa, bahkan menghukum anggota keluarga mereka yang masuk dan memeluk agama Islam. Nah, namun para sahabat tersebut menunjukkan ketabahannya dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, adapun beberapa dari para sahabat Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan ketabahan dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, adapun yang pertama yaitu Khadijah binti Khuwailid. Nah, Khadijah binti Khuwailid ini adalah istri tercinta dari Nabi Muhammad SAW. Dalam menghadapi tantangan dan ancaman dari kaum kafir Quraisy, Khadijah selalu menjalaninya dengan tabah. Ia selalu membantu dan mendukung Nabi Muhammad SAW dengan segenap jiwa, raga, bahkan harta bendanya. Nah, Khadijah banyak sekali menghadapi caci maki, kemudian olok-olok atau disambati dari kaum kafir Quraisy. Mereka membujuknya agar meminta Nabi Muhammad menghentikan dakwahnya. Namun Khadijah menolak semua bujukan tersebut. Bahkan harta bendanya digunakan untuk memperjuangkan dakwah Islam. Nah, luar biasa sekali perjuangan dari Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu an. Nah, yang kedua yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq adalah anak dari Abi Quhafah.
Ia termasuk orang yang terkemuka kaum Quraisy yang pertama memeluk agama Islam. Nah, usianya sebaya dengan Nabi Muhammad, jadi seumur gitu. Walaupun datang dari keluarga yang biasa saja, Abu Bakar termasuk pedagang yang kaya. Nah, ketika kaum kafir Quraisy menentang dakwah Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar inilah yang merupakan sahabat yang setia menemani bahkan melindungi Nabi Muhammad. Nah, diceritakan pada suatu hari Nabi Muhammad SAW sedang beribadah di Ka'bah. Nah, tiba-tiba datanglah beberapa orang dari Quraisy. Mereka langsung mencekik Nabi Muhammad SAW hingga hampir kehabisan napas. Nah, bayangkan mereka ingin membunuh Nabi Muhammad. Kebetulan ada Abu Bakar yang mengetahui hal tersebut. Beliau mengusir orang-orang Quraisy tersebut. Akibatnya apa yang terjadi? Terjadilah perkelahian di antara mereka. Nah, Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW dipukuli oleh orang-orang Quraisy hingga menderita luka akibat penyerangan tersebut. Nah, ada juga diceritakan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW dicaci maki bahkan dilempari kotoran oleh kaum kafir Quraisy. Luar biasa sabarnya beliau, tabahnya beliau tidak membalas, bahkan mendoakan. Nah, dengan setia Abu Bakar menemani dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Jadi tabahnya sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar ini tidak diragukan lagi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu Al-Arqam bin Abil Arqam. Nah, beliau merupakan salah satu sahabat yang kuat dan teguh pendiriannya. Jadi iman beliau ini kuat sekali. Ketika belum banyak orang Quraisy yang bersedia memeluk agama Islam, beliau telah memeluk agama Islam. Jadi Al-Arqam bin Abil Arqam ini bahkan menyediakan rumahnya sebagai pusat kegiatan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, yaitu pada saat Nabi Muhammad dakwah secara sembunyi-sembunyi, termasuk dari golongan as-sabiqunal awalun yang dilakukan di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Nah, Arqam bin Abil Arqam ini termasuk golongan orang yang berada atau orang yang mampu. Oleh karena itu, beliau tidak menderita siksaan secara fisik. Jadi kada disiksa secara fisik. Namun beliau tetap mendapat celaan. Nah, beliau dicela, dihina, dicaci maki dari kaum kafir Quraisy. Nah, beliau juga mendapatkan ancaman dan bujukan agar meninggalkan ajaran Islam. Nah, akan tetapi Arqam bin Abil Arqam ini tetap teguh memeluk agama Islam. Beliau mengikuti Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke kota Madinah. Nah, luar biasa sekali tabahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Nah, yang berikutnya itu Zubair bin Awam. Nah, Zubair bin Awam ini juga diancam oleh keluarganya sendiri. Nah, siapa yang mengancam? Yaitu ibunya. Nah, beliau disekap atau dipasung, dikurung, dan dipaksa untuk keluar dari agama Islam. Jadi dipaksa untuk supaya tidak masuk agama Islam. Nah, kemudian beliau pun diusir dari rumahnya karena tetap mempertahankan keimanannya. Jadi karena keteguhan imannya, Zubair bin Awam ini ditentang dan dianiaya sampai diusir oleh keluarganya sendiri. Tapi beliau tetap teguh, kuat dalam mempertahankan agama Islam. Luar biasa. Subhanallah ya. Nah, yang berikutnya yaitu Amir bin Fuhairah. Nah, Amir bin Fuhairah ini adalah seorang budak yang disiksa sampai salah satu syaraf anggota tubuhnya rusak. Nah, sehingga beliau tidak dapat berbicara lagi. Jadi mulut beliau disiksa sampai tidak bisa berbicara. Meskipun begitu, beliau tetap bertahan di atas keimanannya. Jadi disiksa sampai hilang ingatan.
kemudian berbicara di bawah kesadaran, jadi sampai hilang ingatan. Nah, kemudian beliau dibebaskan oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar. Jadi luar biasa juga ketabahan dari Amir bin Fuhairah ini dalam mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya yaitu Bilal bin Rabah. Nah, Bilal bin Rabah merupakan sahabat kesayangan dari Nabi Muhammad SAW. Ia seorang yang berkulit hitam dari Habasyah. Jadi pada mulanya beliau ini adalah seorang budak Umayyah bin Khalaf. Nah, ketika tuannya mengetahui bahwa ia telah memeluk agama Islam, Bilal bin Rabah ini kemudian disiksa dengan kejam. Jadi beliau disiksa setelah mengetahui beliau masuk Islam tadi. Nah, yaitu siksaannya beliau dijemur dengan telentang di atas pasir yang panas tanpa mengenakan baju. Jadi luar biasa, sudah cuacanya panas, kada pakai baju, kemudian telentang lagi di atas teriknya panas matahari. Nah, kemudian sebuah batu besar ditimpakan di atas dadanya. Jadi diandak batu ganal di atas dada dari Bilal bin Rabah ini. Nah, meskipun dalam keadaan demikian, mulut dari Bilal bin Rabah ini terus mengucapkan ahad, 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 yang artinya bahwa Allah Maha Esa atau Allah itu satu, tunggal. Jadi luar biasa sekali keimanan dari Bilal bin Rabah ini. Nah, yang selanjutnya kita akan belajar tentang meneladani dari ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam berdakwah. Nah, ini mudah-mudahan kita dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, yang pertama yaitu kita harus selalu setia dan mendukung kebenaran dengan segenap jiwa, raga, dan harta benda. Jadi jangan takut, jangan putus asa karena Allah terus bersama kita. Kemudian yang kedua yaitu mempunyai keberanian untuk melawan kebatilan. Nah, apabila kita melihat kesalahan, kita melihat sesuatu yang tidak benar, maka kita harus lawan ya, mempunyai keberanian untuk melawan. Nah, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki ketegasan dalam memegang teguh kebenaran dan keimanan. Nah, jadi kita harus memiliki sifat ketegasan dalam memegang teguh kebenaran dan keimanan kita. Jangan sampai kita kalah kemudian mau dirayu, dibujuk untuk keluar dari agama Islam. Nah, yang selanjutnya itu kita harus memiliki akhlak mulia dalam segala perbuatan yang kita lakukan. Nah, subhanallah sekali, anak-anak yang berada di MDM ini, kita sudah melakukan beberapa perbuatan yang luar biasa, sebagaimana apabila bertemu guru kita mengucapkan salam, kemudian ada yang lebih tua kita menunduk, bahkan menjaga pembicaraan kita ya, kita menjaga dari kata-kata yang kotor dan perbuatan yang tidak baik. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu menjauhi perasaan putus asa. Jadi jangan sampai kita memiliki perasaan putus asa ini, karena Allah tidak akan merubah nasib kita kalau kita sendiri tidak merubahnya ya. Nah, yang selanjutnya yaitu menumbuhkan semangat pantang menyerah. Nah, sebagaimana kita sudah melalui berbagai macam kegiatan, ada kemerdekaan, dan tidak terasa nanti kita juga akan ada Muharram, yaitu tahun baru Islam. Nah, kemudian mari kita sama-sama menumbuhkan semangat kita agar pantang menyerah dalam menuntut ilmu ya, karena menuntut ilmu itu wajib bagi semua umat muslim.
Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu selalu berbuat kebaikan dan menolong orang dengan kemampuan yang kita miliki. Nah, jadi kalau kita melihat beberapa kejadian maupun perilaku yang dapat kita tolong, maka kerjakanlah. Jadi kalau kita kadakawa misalnya kadakawa menolong dengan harta benda, maka kita bisa menolong dengan tenaga. Nah, kita tidak bisa menolong dengan tenaga, maka kita bisa menolong dengan doa, ya. Jadi doakan untuk kebaikan. Nah, alhamdulillah anak-anak kelas 4 tidak terasa kita sudah berada pada akhir materi. Nah, untuk itu Bapak harapkan insyaallah kelanjutan pada pertemuan berikutnya Bapak akan sedikit memberikan latihan SKI, yaitu tentang ketabahan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Tujuannya untuk mengingat kembali dan mengulang kembali apa yang sudah Bapak sampaikan dan mengingatkan pian jua agar semakin kuat bertambahnya ingatan tentang sejarah kebudayaan Islam. Untuk itu Bapak harapkan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, dan latihan ini boleh silahkan kalian buka buku, kecuali nanti kita akan ada ulangan. Nah, nanti setelah latihan akan ada ulangan. Nah, ulangan ini yang tidak boleh melihat buku, ya. Tapi insyaallah mudah aja kalau pian sudah menyiapkannya dengan sebaik-baiknya. Nah, terima kasih kepada anak-anak kelas 4. Nanti akan kita sambung lagi dengan latihan pada pertemuan yang berikutnya. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.